Fakta hurikan Ida, badai tropis aneh yang hancurkan Amerika Serikat. Badai Ida yang menghantam Amerika Serikat sejak awal pekan ini dan menimbulkan sejumlah kerusakan hingga korban jiwa di sejumlah kota di Amerika Serikat. Akibat badai ini, listrik di New Orleans terputus total pada Senin 30 Agustus dini hari akibat hantaman badai Ida yang kini menyapu sebagian besar wilayah Louisiana, Amerika Serikat. Sementara di New York, setidaknya 41 orang tewas akibat banjir bandang yang dipicu badai Ida beberapa hari belakangan. Sebagian korban meninggal karena terjebak di ruang bawah tanah rumah. Badai ini memiliki sejumlah keanehan dibanding badai lain. Pertama, karena badai ini makin membesar saat menyentuh daratan, padahal biasanya badai akan melemah ketika sampai ke darat dari laut. Kedua, badai ini membesar dengan cepat dan mampu bertahan lama. Berikut sejumlah fakta terkait badai Ida. Tiupan angin lebih dari 200 km per jam. Badai Ida masuk ke dalam hurikan kategori 4 dengan kecepatan angin 241,4 km per jam. Kecepatan badai ini bisa menghancurkan atap dan mencabut tiang-tiang listrik. Itu mendorong dinding air yang cukup kuat untuk menyapu rumah dari fondasi dan merobek perahu dan tongkang dari tambatannya. Tiupan angin ini juga bisa mendorong gelombang air yang cukup tinggi sehingga bisa menyapu rumah dan merobek perahu dan tongkang dari tambatannya. Badai cepat besar. Topan ini dengan cepat berubah dari topan kategori 1 di Teluk Meksiko ke kategori 4 dalam 24 jam ketika menyentuh daratan. Padahal biasanya topan akan makin mengecil begitu menyentuh daratan. Kecepatan angin pun berubah cepat dari 150 km per jam pada Sabtu hingga nyaris menyentuh angka 250 km per jam saat menyentuh daratan pada Minggu 29 Agustus. Badai yang bertahan lama. Badai ini tergolong badai yang mampu bertahan lama karena angin besar ini tetap berstatus sebagai badai setelah 16 jam menyentuh daratan pada 29 Agustus lalu. Selain itu, Ida juga menyandang status badai kategori 3 6 jam setelah menyentuh daratan. Alasan badai makin kuat dan lama. Badai ini unik lantaran makin kuat bertiup ketika melewati daratan. Ternyata penambahan kekuatan ini terjadi lantaran badai ini melewati bagian daratan yang basah dan hangat. Dua faktor inilah yang menambah kekuatan badai saat menyentuh daratan. Teluk Meksiko merupakan lokasi yang kerap menjadikan badai makin besar. Lokasi ini juga yang membuat badai Katrina dan Ida mengalami intensifikasi yang sangat cepat. Sebab teluk ini memiliki arus air yang sangat hangat yang disebut arus loop yang berasal dari Karibia. Panas ekstra inilah yang menjadi bahan bakar untuk memperbesar badai. Sehingga badai ini tidak tahu kalau ia sudah ada di daratan. Jelas meteorologis dan Direktur Program Sains Atmosfer dari Universitas Georgia, Amerika Serikat, Marshall Shepherd. Marcel dan rekan-rekannya menamakan situasi ini sebagai efek laut coklat atau brown ocean effect. Lantaran daratan di sekitar Teluk Meksiko yang basah, hangat, dan lembab membuat badai seolah masih berada di laut meski sebenarnya sudah ada di daratan. Seperti dilansir dari Life Science. Pemanasan global ikut memperparah. Pemanasan global ikut memperparah badai-badai tropis menjadi semakin besar. Bumi yang makin hangat imbas pembakaran bahan bakar fosil ikut menghangatkan lautan. Keduanya mengakibatkan makin tinggi kelembapan udara. Udara yang hangat dan lembab merupakan bahan bakar untuk memperbesar badai. Angin yang dihasilkan badai pun makin kencang sehingga badai jadi semakin merusak seperti dikutip Scientific American. Badai pasir Cina diprediksi akan membawa debu kuning ke Korea Selatan. Badai pasir besar di Cina diprediksi akan merembet ke negara tetangganya, terutama di semenanjung Korea.
Badan Meteorologi Korea Selatan memprediksi debu kuning dari Cina akan datang. Kiriman debu akibat badai pasir tersebut praktis akan membuat kualitas udara di sejumlah wilayah Korea Selatan akan memburuk untuk beberapa saat. Dilansir dari Yonhap Korea Meteorological Administration mengatakan bahwa debu kuning yang berasal dari daerah pedalaman Cina dan Mongolia serta gurun Gobi akan tiba di Korea Selatan. KMA menjelaskan bahwa angin kuat yang bertiup 50 hingga 70 km per jam akan menyebabkan debu kuning tersebut meluas dengan cepat di Korea. Angin tersebut merupakan kombinasi dari tekanan tinggi yang berkembang di dekat Danau Baikal dan tekanan rendah yang berkembang di timur Laut Cina. Dengan dorongan angin tersebut, sisa badai pasir Cina akan datang ke Korea Selatan pada Selasa pagi. Terkait kepadatan debunya, KMA menjelaskan bahwa itu akan tergantung pada volume dan arus udara yang juga akan menentukan arah terbangnya debu pasir. Semenanjung Korea saat ini telah dilanda konsentrasi partikel debu halus selama hampir seminggu. Kedatangan debu pasir dari Cina akan memperburuk kualitas udara. Kota Seoul serta hampir semua bagian wilayah tengah dan beberapa wilayah di selatan masih akan terpengaruh konsentrasi partikel ultrafin sepanjang hari Senin. Badai pasir terbesar dalam satu dekade terakhir melanda Beijing yang berasal dari Mongolia, menyebabkan jarak pandang di sebagian besar ibu kota Cina menjadi kurang dari 1.000 meter. Bukan cuma itu, badai pasir membuat PM10 mendekati 10.000 mikrogram per meter kubik. Otoritas Beijing pun mengeluarkan peringatan kuning untuk badai pasir. Melansir Global Time, Pusat Observatorium Meteorologi Beijing menyebutnya sebagai badai pasir paling intens di Cina dalam satu dekade terakhir dan badai pasir terluas dalam 10 tahun belakangan. Badan Manajemen Darurat Nasional Mongolia menyebutkan badai pasir mengakibatkan 6 orang meninggal dan 548 lainnya dilaporkan hilang, tapi 467 orang telah ditemukan dan 81 lainnya masih hilang. Badai pasir ini merupakan akibat dari gabungan efek udara dingin dan siklon dari Mongolia secara bertahap bergerak ke selatan dan mulai mempengaruhi pada jam 3 pagi menurut Pusat Pemantauan Ekologi dan Lingkungan Kota Beijing. Badai pasir saat ini terutama karena faktor alam, tetapi juga menunjukkan lingkungan ekologi kita masih sangat rapuh, kata Zhao Yingmi, Wakil Menteri Ekologi dan Lingkungan Cina.